Seorang pekerja buruh di perusahaan sepatu terkenal memproduksi setidaknya 20 pasang sepatu dalam satu hari. Buruh ini memiliki seorang anak, dan suatu waktu anaknya membutuhkan sebuah sepatu, dan pergilah si buruh tersebut ke sebuah toko sepatu. Di toko tersebut, sang buruh melihat sepatu yang ia produksi, dan tak kala berniat membelinya, sang buruh sadar bahwa uang yang ia miliki tidak cukup untuk membeli sepatu tersebut. Jika ia menginginkan sepatu itu, ia harus mengumpulkan upah fullnya di pabrik selama beberapa waktu yang lama. Padahal buruh itu ingat, sepatu itu ia buat sendiri di pabrik sebanyak 20 buah pasang sepatu dalam sehari. Lalu sang buruh tersebut mengurungkan niatnya dan mengajak anaknya pergi ke sebuah pasar sepatu bekas. Kira-kira menurut teman-teman, kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Kenapa buruh dalam ilustrasi tersebut tidak mampu membeli satu saja sepatu yang padahal ia buat sendiri sebanyak 20 pasang dalam sehari? Selamat datang di segmen playlist perspektif sosiologi dengan saya Rais di sini. Playlist ini akan membahas tentang fenomena sosial apapun menggunakan perspektif sosiologi dengan bahasa dan visual yang ringan, sederhana untuk dipahami. Jadi buat teman-teman sosius, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, oke? Kita lanjut. Apa yang dialami oleh seorang buruh yang kita ilustrasikan tadi disebut Karl Heinrich Marx sebagai surplus value. For your information, Karl Marx lahir dan hidup di masa awal revolusi industri. Masa di mana kehidupan tradisional mulai berganti menjadi kehidupan industri berkat temuan mesin uap. Apalagi Inggris yang pada saat itu menjadi kerajaan industri terbesar di dunia, tempat di mana Marx tinggal. Di masa itu Karl Marx melihat banyak ketidakadilan yang nyata bagi para buruh, yakni para kaum pekerja di pabrik industri. Karl Marx mencurahkan pemikiran dan temuannya ke dalam riset yang kemudian diterbitkan ke dalam buku berjudul Das Kapital. Dalam Das Kapital, Karl Marx memulai pembahasannya tentang komoditas. Dari analisa mengenai komoditas ini, kemudian melahirkan teori nilai lebih atau surplus value. Sederhananya surplus value adalah nilai lebih dari kerja para buruh yang tidak dibayarkan oleh para kapitalis dalam satu hari kerja. Nilai lebih ini dapat berupa waktu lebih atau nilai produk yang seharusnya dihasilkan. Misalnya, dengan upah yang sekian, seharusnya hanya mampu membuat para buruh produktif bekerja selama 4 jam sehari. Namun para kapitalis mewajibkan kerja 8 jam dan tidak membayarkan kerja produktif para buruh di 4 jam berikutnya. Jam kerja bersama produk yang dihasilkan para buruh inilah yang disebut surplus value. Semakin kecil upah yang dibayarkan pada kaum buruh, semakin besar nilai surplus yang dinikmati kaum kapitalis. Menurut Karl Marx, surplus value menjadi penyebab awal pemiskinan para buruh dan menjadi alat kapitalis atau pemilik modal dalam menumpuk kekayaannya, menyebabkan para buruh terpaksa terasingkan dari kehidupan sosialnya, hingga pada akhirnya menyebabkan menebalnya perbedaan kelas sosial antara kaum burjuis, yakni kaum kapitalis pemilik modal, dan kaum proletar, yakni kelas para buruh pekerja pada era itu. Kondisi parah dari praktik seperti ini pernah dialami Indonesia di masa Orde Baru yang tercapture dalam film The New Rules of the World John Pilger. These boxer shorts were made in one of the factories we investigated. Before we left London, we bought a pair at a Gap store in Oxford Street for £8. Out of that £8, an Indonesian worker gets less than 4 pence. It's the same for running shoes that sell here for £100. Out of that £100, a worker gets around 40 pence. That wouldn't even buy the laces. Ya kami kaget, benar-benar ya. Oh ternyata kami dalam satu celana ini kami bisa menguntungkan pengusaha begitu banyak. Apalagi ribuan celana sehari minimal kami harus menghasilkan 3.000 celana. Itu minimal. Meskipun sebenarnya praktik kerja dengan upah yang tidak layak atau bahkan tanpa upah sama sekali sudah ada sejak masa kolonial. Teman-teman ingat kerja remusa dan kerja di zaman penjajahan. Dengan adanya kehadiran teori ini, kita dapat mengetahui contoh bentuk kritik terhadap sistem ekonomi modern. Mengetahui bahwa para pemilik modal tidak hanya dapat kita amati mengambil keuntungan dari para konsumennya, tetapi juga bisa mengambil keuntungan dari surplus value yang dihasilkan oleh para buruhnya, menyebabkan para buruh terasingkan dari kehidupan sosialnya
apalagi jika itu dengan upah yang sama sekali tidak layak. Demikian pembahasan sosiologi perspektif kali ini. Kalau ada opini atau sebuah saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.